Halo Bapak Ibu Mitra Tria Networks dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Mohon maaf, saya lama tidak upload video, lama tidak memberikan informasi kepada Bapak Ibu ya, karena saya memiliki kesibukan di luaran sana ya, yang tidak bisa ditinggalkan. Lama tidak upload video, sekalinya upload judulnya malah mengerikan gitu ya. Uangku hangus di Tria Networks CHR. Apa-apaan ini? Waduh, gawat banget ya. Ya, tapi Bapak Ibu, video ini hanya video klarifikasi ya. Ada beberapa kasus dengan nasabah ya. Beberapa nasabah baik dari downline saya maupun di luaran sana, bahwa uang yang dia telah bayarkan setelah sekian lama itu kok uangnya nggak ada gitu. Nilai investasinya nggak ada saldo gitu. Saya rasa bukan di nasabah Tria Network saja, di produk asuransi lain juga sering terjadi seperti ini ya. Nah, ini adalah alasannya kenapa. Bayar premi tapi uang habis, uang nggak ada, saldo nggak ada. Kenapa? Nah, tanda tanya besar banget ya, tanda tanya besar banget ya. Ini yang sering terjadi kepada masyarakat yang tidak terlalu paham soal produk asuransi ya. Ditambah lagi orang-orang yang mengalami hal ini kemudian menyebarkan berita seperti ini ya, beritanya nggak lengkap ya. Mereka menceritakan kepada saudara-saudaranya, temannya atau tetangganya bahwa uang jangan ikut asuransi, saya udah bayar sekian kali ya, tahu-tahu uang saya hilang, tahu-tahu saya nggak bisa klaim ya. Nah, berita-berita seperti ini yang berbahaya, makanya saya jelaskan di video ini ya. Dan ini sudah saya jelaskan juga kepada nasabah-nasabah saya yang komplain, kenapa kok nggak ada saldo investasi, kenapa nggak ada saldo, saya udah bayar sekian kali, kenapa kok uang saya bukan bertambah malah berkurang, katanya dapat bunga, katanya dapat profit investasi ya. Jadi seperti itu. Yang namanya produk asuransi Bapak Ibu, unit link ya, tanda kutip unit link di sini, pasti ada yang namanya biaya akuisisi ya. Ini saya ambil contoh premi 1 juta, karena di Tria Networks ada premi 1 juta maksimalnya, karena ada 3 ya, 350, 700.000 sama 1 juta. Ini saya ambil yang 1 juta biar gampang hitung ya. Premi 1 juta itu biaya akuisisi di tahun pertama, ini sudah saya jelaskan di video saya yang penjelasan simple Tria Networks ya, tabungan Tria Networks. Biaya akuisisi di tahun pertama, kedua sampai kelima berapa. Nah, untuk di tahun pertama itu kena 60%. Selain biaya akuisisi, ada yang namanya biaya administrasi yang dibebankan nasabah ya. Ini biaya administrasinya ini 25.000 per bulan. Biaya asuransi ya, ini saya ambil misalkan 30.000 ya. Biaya asuransi ini tergantung Bapak Ibu mulai beli preminya ini di usia berapa. Kalau misalkan Bapak Ibu mulai ikut membeli premi Tria Networks ini di usia 10 tahun ya, biayanya nggak 30.000, mungkin 15.000 atau berapa gitu. Semakin tua usia Bapak Ibu join, semakin mahal biaya asuransinya. Rumusnya produk asuransi memang sudah seperti itu. Kenapa? Karena orang semakin tua semakin berisiko. Maka ini yang terjadi Bapak Ibu. Premi 1 juta dipotong dulu 600.000, dipotong 25.000 untuk biaya administrasi, kemudian potong 30.000 biaya asuransi ya. Sehingga sisanya adalah 345.000. Sehingga dari 1 juta Bapak Ibu bayar premi ya, itu tersisa 345.000. Inilah nilai investasi Bapak Ibu di bulan pertama, di tahun pertama ya. Lalu jika bulan depan Bapak Ibu tidak bayar premi, apa yang terjadi? Nilai investasi yang 345.000 itu ya, itu akan menjadi nilai investasi Bapak Ibu di bulan depan ya. Namun karena Bapak Ibu tidak bayar premi ya, maka
biaya-biaya seperti administrasi, biaya asuransi, biaya materai itu akan dipotong dari nilai investasi bulan lalu. Kenapa dipotong dari nilai investasi bulan lalu? Ya karena yang namanya biaya administrasi, biaya asuransi ini kan wajib dilunasi Bapak Ibu. Karena tidak ada saldo yang masuk yang baru, maka mau nggak mau saldo yang ada yang dipotong seperti itu. Sama seperti tabungan biasa Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu nabung, misalkan nih Bapak Ibu nabung 100.000, ya yang namanya biaya administrasi kan tiap bulan kena ya, yang namanya tabungan ya. Kalau Bapak Ibu pegang ATM bermacam-macam, ada yang 10.000, 15.000, ada yang sampai 45.000, tergantung jenis kartunya ya. Nah karena jika Bapak Ibu uang 100.000 itu Bapak Ibu diemin ya selama 10 bulan, saya yakin uang Bapak Ibu akan habis. Katakanlah Bapak Ibu nabung 100.000, kena biaya administrasi setiap bulan 10.000. Bulan depan Bapak Ibu gak usah nabung, biarin aja uangnya gitu di ATM ya, di rekening. Tiap bulan tuh dipotong 10.000, 10.000, 10.000, habis. Dapat bunga, iya dapat bunga, tapi bunganya tuh tidak bisa menutupi besarnya biaya administrasi ya. Saldo 100.000, bunganya berapa Bapak Ibu? Paling cuma beberapa perak, 50 perak mungkin ya, 50 rupiah gitu. Sedangkan biaya administrasinya 10.000 ya, enggak sebanding gitu. Beda kalau misalkan Bapak Ibu tabungannya 1 miliar, kena biaya administrasi 10.000, ya, bunganya itu masih bisa mengcover biaya administrasi gitu. Jadi masih tetap uangnya bertambah. Beda urusannya kalau saldo Bapak Ibu kecil gitu kan. Nah untuk biaya administrasi di asuransi seperti itu juga ya. Jadi dipotong dari saldo yang sudah ada gitu. Nah, sehingga biaya administrasi tambah biaya asuransi ini kan wajib dilunasi setiap bulan ya, sehingga totalnya 55.000 ya. Nilai investasi akan habis jika ya 345.000 ini dibagi 55.000, maka nilai investasinya Bapak Ibu ini akan habis selama 6 bulan Bapak Ibu ya. Karena tiap bulan dipotong 55.000, bulan depannya Bapak Ibu nggak bayar premi lagi, dipotong lagi 55.000 nilai investasinya ya. Begitu terus tiap bulan. 6 bulan uang nilai investasi Bapak Ibu udah nggak ada, udah habis. Sehingga di bulan ke-7 saldo investasi Anda itu zonk. Ini yang namanya lips ya. Ini istilahnya lips. Udah nggak ada lagi uang yang bisa dipotong untuk biaya-biaya setiap bulannya. Maka otomatis nilai pertanggungan Bapak Ibu jadi hangus ya. Yang rugi siapa? Ya Bapak Ibu sendiri. Jadi kasus-kasus yang seperti inilah yang sering terjadi, yang menyebar luas ke masyarakat, terutama yang paling bahaya itu masyarakat yang nggak paham ya. Kalau yang paham, begitu dijelaskan uang saya habis ya, maka orang yang paham ini akan memberikan penjelasan. Tapi kalau orang udah nggak ngerti soal asuransi, ditambah lagi berita-berita seperti ini, orang-orang seperti inilah yang akan semakin, tingkat ketakutannya itu akan semakin akut ya. Akan begitu dengar kata asuransi udah langsung kabur gitu ya. Ini yang terjadi di lapangan Bapak Ibu mengenai soal pembayaran premi asuransi ya. Bapak Ibu kalau memang ekonominya Bapak Ibu tidak stabil, Bapak Ibu nggak yakin Bapak Ibu akan bisa membayar sampai dengan masa pembayaran, misalkan 5 tahun ya 5 tahun, 10 tahun ya 10 tahun, seperti itu. Kalau Bapak Ibu nggak yakin bahwa saya nggak yakin nih bisa bayar 5 tahun tiap bulan, saya nggak yakin nih tiap bulan bisa bayar sampai selesai 5 tahun karena gaji pas-pasan, ini itu ya banyaklah alasannya seperti itu ya. Nah
sebenarnya ada sih solusinya gitu kan. Sebenarnya semua masalah tuh ada solusi Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu merasa udah nggak yakin gitu kan, lebih baik Bapak Ibu gak usah join, jangan gengsi gitu kan. Karena ada beberapa nasabah yang saya temui selesai presentasi, mungkin orangnya merasa iba, nggak enak gitu kalau nggak join, atau mungkin gengsi gitu kan, rumahnya gede gitu kan, cuma 350.000 masa nggak ikut gitu kan. Wah ini orangnya udah presentasi lama, dia tahu rumah saya juga udah besar gini, masa 350.000 saya harus banyak alasan gitu kan. Ya udah join aja lah. Begitu bulan depan, nah uangnya nggak stabil, akhirnya nggak bayar ya. Nah ini yang berbahaya ya. Jika Anda sudah memutuskan untuk membeli asuransi, maka Anda wajib konsisten membayar premi sampai masa pembayaran selesai. 5 tahun ya bayar 5 tahun sampai selesai ya, nggak ada alasan. Karena apa? Yang rugi itu bukan siapa-siapa, yang rugi Anda sendiri gitu loh ya. Tujuannya kenapa Bapak Ibu harus konsisten bayar premi setiap bulan ya? Yang pertama adalah, ini banyak kasus-kasus terjadi ya, berita-berita yang menyebar luas ya, soal klaim asuransi Bapak Ibu ya. Apalagi yang ada kecelakaannya, asuransi kecelakaan ya. Ini ada nasabah koar-koar gitu kan, sebar berita bahwa asuransi A itu nggak mau bayar pertanggungan, rumah sakitnya nggak mau dibayar, obatnya nggak mau dibayar, segala macam. Klaimnya dipersulit lah, atau banyak lagi beritanya ya. Nah setelah ditelusuri Bapak Ibu, nasabahnya ini nggak, pembayarannya ada masalah. Sekarang bayar, bulan depan nggak bayar, 3 bulan 4 bulan nggak bayar, di bulan kelima dibayar sekalian. Kemudian yang kedua, nilai investasi maksimal. Kalau Bapak Ibu sudah bayar rutin tiap bulan ya, nilai investasi Bapak Ibu akan maksimal gitu. Karena ini unit link ya. Jadi saldo investasi itu bukan berupa uang cash 1 juta, 2 juta, 3 juta ya, tapi berupa unit ya. Kalau tadi Bapak Ibu sisa nilai investasinya 345.000, kalau misalkan 1 unit harganya 345 rupiah, maka Bapak Ibu memiliki 1000 unit. Jika bulan depan atau jika tahun depan harganya naik menjadi 2 kali lipat gitu misalkan ya, nah maka Bapak Ibu sudah memiliki 1000 unit. Ketika dijual 1000 unit, Bapak Ibu beli 345, Bapak Ibu jual harganya sudah 2 kali lipat, maka itulah keuntungan Bapak Ibu. Sama seperti emas. Tapi kalau emas kan gram ya, satuannya gram. Kalau unit itu satuannya unit link itu satuannya unit ya, seperti itu. Nah kemudian yang ketiga adalah tidak beban membayar sekaligus ya. Kalau Bapak Ibu rutin 350.000, 700, 1 juta ya, sesuai kemampuan Bapak Ibu beli preminya yang berapa gitu kan. Bayangin kalau Bapak Ibu beli premi 1 juta, Bapak Ibu nggak bayar 3 bulan, di bulan keempat Ibu bayar udah 4 juta Bapak Ibu. Coba kalau rutin 1 juta, itu nggak berasa, daripada Bapak Ibu bayar sekarang, bayar bulan depan 3 bulan lagi, 4 bulan lagi baru bayar. Nah ini yang berat ya. Kemudian yang keempat, nah ini khususnya mitra Tria Networks yang menjalankan bisnisnya ya. Misalkan Bapak Ibu udah dapat bonus 1 juta gitu kan, karena Bapak Ibu telat bayar, lupa bayar, atau mungkin sengaja nggak bayar, bonusnya jadi dipending. Nah ini yang ruginya double ya, ruginya berlipat-lipat ya. Jadi saya sarankan kepada mitra Tria Networks dimanapun Anda berada ya, dan kepada masyarakat Indonesia, kalau Bapak Ibu mendengar berita-berita seperti ini ya, jangan langsung ditelan mentah-mentah, cari akar permasalahannya di mana gitu ya. Karena orang bisa saja, orang bercerita kan selalu membenarkan dirinya gitu kan, padahal dirinya udah salah tapi tetap dibener-benerin gitu ya. Ya sekian dulu video saya kali ini, semoga video ini bermanfaat
ya. Semoga informasi ini penting bagi Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu merasa informasi ini bagus, penting, dan perlu di share ke saudara, teman, atau tetangga, ya, silakan di share aja, ya. Kasih tahu mereka, edukasi mereka dari video ini. Semoga mereka bisa paham, ya, bisa mengerti. Salam sukses dari saya, Gokron.